Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-15 statistik sosial, saya akan membahas tentang penggunaan di SPSS, Chi-square, Rantes, Mann-Whitney, Wilcoxon, Friedman, dan Rank-Spearman. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang cara penggunaan Chi-square. Yang pertama kita buka program SPSS. Setelah itu variable view-nya kita samakan dengan yang contoh. Sesuaikan semua terlindung dan tidak terlindung, dan yang ininya tidak diare dan diare. Setelah sama semua, selanjutnya masukkan data view, dan saya telah masukkan data view, dan selanjutnya yaitu analyze descriptive statistic cross tab. Masukkan sumber air minum ke row, kejadian diare ke kolom, dan klik statistik. Pada ini Chi-square kita aktifkan dan klik continue, lalu klik OK. Dan ini adalah hasilnya sama dengan yang di soal. Output output Chi-square test. Selanjutnya itu run test. Dan ini adalah run test. Yang pertama, variabel view-nya kita samakan dengan yang di soal. Oh, ini ada tertutup satu. Namun ini adalah bentuk yang sebenarnya. Masukkan data view. Saya telah masukkan data view-nya. Setelah itu klik analyze regression. Mana nih? Regression linear. Masukkan Y ke dependen, X1, X2 ke independen. Metodenya enter, tetap ya. Klik save. Pada bagian ini residualnya kita unstandardized. Hanya itu saja, lalu klik continue. Perhatikan bagian data view, muncul variabel dengan nama res1. Nih. Oh, berarti langkah yang setelah itu baru muncul yang ini. Setelah melakukan langkah-langkah yang tadi, klik analyze. Oh, belum ya? Di OK kan dulu yang tadi. Dan muncul
muncul res 1. Selanjutnya analyze, karena saya telah melakukannya yang pertama, jadi saya melakukannya lagi, maka resnya jadi 2. Selanjutnya non parametric test, legacy dialog, runs. Kemudian masukkan unstan yang res 1 tadi ke sini. Lalu oke. Dan inilah hasilnya. Dan ketentuannya dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes ada di sini. Kita bisa baca bersama-sama. Nah, selanjutnya itu Mann-Whitney, cara penggunaannya. Yang pertama, variable view. Kita samakan dengan yang di soal, kita bisa baca soalnya. Dan saya telah membuat seperti ini, sama seperti soal. Dan bagian values-nya nih. Values-nya kita isi terlebih dahulu. Value 1, labelnya kelas A, dan lalu kita klik add. Yang kelas B nya sama seperti itu. Lalu klik OK. Masukkan data view. Saya telah masukkan data view. Dan analyze non-parametric test, legacy dialog, independent samples. Masukkan hasil belajar IPA ke test variable list dan kelompok ke grup variable new. Ini test type-nya, kita checklist. Lalu klik define group. Grup 1 klik 1, 2 klik 2, lalu continue, lalu oke. Ini hasilnya. Itulah cara penggunaan dari Mann-Whitney. Selanjutnya cara penggunaan Wilcoxon. Nih, saya telah isikan sesuai dengan perintah soal. Dan masukkan data view, analyze non-parametric test, legacy dialog, realize related samples. Ini kita masukkan satu-satu.
Setelah kita masukkan satu-satu, klik Wilcoxon, lalu oke. Inilah tampilannya. Dan selanjutnya cara penggunaan fragment. Fragment ini caranya panjang. Kita harus uji uji normalitas data terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini caranya disesuaikan dengan yang di soal. Jadi sebelumnya ZRE ini yang 4 ini tidak ada. Jadi saya telah pernah menyelesaikannya. Jadi bertambah sebanyak ini. Jangan dihiraukan. Kita membuat yang nomor 1 ini seperti ini. Yang ini saya telah buatkan sama dengan yang di soal. Masukkan data view. Setelah masukkan data view, hasilnya analyze general linear mode. Mana? Oh yang ini, general linear model repeated measures. Waktu ini diubah dengan waktu. Number of level 4. Lalu kita add, masuk seperti ini. Define. Kita masukkan, pindahkan BB awal, BB seminggu, BB sebulan, BB setahun ke within subject variable waktu awal, BB seminggu, sebulan, setahun. Setelah itu save, klik ini standardize, kita checklist, lalu klik continue, klik OK. Nah, di sini ada 4 variabel baru yang muncul. Itu, nah kan, saya telah menyelesaikannya lagi, jadi bertambah lagi 4. Jadi tidak perlu diperhatikan, hanya 4 ini saja. Dan selanjutnya itu klik menu analyze, descriptive statistik, kita pilih explore, masukkan yang standardized, yang 4 pertama ke dependent list. 3, 4. Setelah itu klik ini bot, klik plot. Pada plot kita aktifkan normality plot with test, klik continue, klik OK. Ini adalah hasilnya test of normality. Selanjutnya ini adalah ketentuan-ketentuannya.
Dan baru kita melakukan uji Friedman dengan SPSS. Caranya analyze non-parametric test, legacy dialog, yang related samples. Setelah itu untuk masukkan yang 4 ini, yang 4 di awal, sebulan, setahun. Friedman kita aktifkan, klik statistik, checklist keduanya, lalu klik OK dengan judul, klik OK, maka akan muncul output sesuai dengan judul par test yang akan dinampakkan. Nah, ini dalam par testnya, dan ini tabel output pertama. Jadi kita statistik yang ini, tabel output kedua yang rank, dan tabel output yang ketiga tes statistik yang ini. Setelah itu, ini adalah ketentuannya, hipotesisnya. Setelah itu, yang terakhir rank Spearman. Dan yang selanjutnya yaitu rank Spearman. Masukkan variabel view sesuai dengan contoh soal. Saya telah masukkan. Setelah itu masukkan data view. Saya telah masukkan data view-nya. Selanjutnya itu analyze, korelasi, bivariate. Masukkan kualitas produk ke variabel, kepuasan konsumen ke variabel Spearman yang ini. Kita hilangkan versionnya. Detail, ini checklist, klik option yang ini, exclude. Klik continue. Setelah itu klik OK. Dan itulah cara penggunaan. Dan inilah hasilnya. Tentunya akan sama dengan yang di soal. Dan itulah semua penggunaan cara yang ada di SPSS pada pertemuan ke-15. Saya sudahi, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.